Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai sakit mata. Yuk kita dengarkan bersama. Banyak orang mengenal istilah asam lambung hanya ketika mengalami rasa perih di perut, dada terasa panas, atau mual setelah makan. Padahal, asam lambung sebenarnya merupakan komponen penting dalam sistem pencernaan manusia. Tanpa asam lambung, tubuh tidak akan mampu memecah makanan dengan sempurna, sehingga nutrisi dari makanan tidak bisa diserap oleh tubuh secara optimal. Asam lambung merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding lambung. Cairan ini mengandung asam klorida, HCl, enzim pencernaan pepsin, serta faktor intrinsik yang berperan membantu penyerapan vitamin B12. Keasaman asam lambung sangat tinggi, dengan tingkat pH berkisar antara 1 hingga 3, menjadikannya salah satu cairan paling asam di dalam tubuh manusia. Namun, kadar keasaman ini justru dibutuhkan agar proses pencernaan bisa berjalan dengan baik. Dalam kondisi normal, tubuh memiliki mekanisme pengaturan alami yang menjaga produksi asam lambung tetap seimbang. Bila produksinya sesuai kebutuhan, sistem pencernaan bekerja lancar dan efisien. Tetapi jika asam lambung diproduksi secara berlebihan atau justru terlalu sedikit, maka muncullah berbagai masalah kesehatan seperti MAC, dispepsia, atau asam lambung naik, GERD. Fungsi utama asam lambung. 1. Membantu mencerna protein. Salah satu fungsi utama asam lambung adalah memecah protein dari makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu peptida, melalui bantuan enzim pepsin. Proses ini penting agar tubuh dapat menyerap asam amino penyusun utama protein yang dibutuhkan untuk membangun sel, jaringan, dan enzim di seluruh tubuh. 2. Membunuh mikroorganisme berbahaya. Makanan yang kita konsumsi seringkali mengandung bakteri atau kuman yang bisa membahayakan tubuh. Dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi, asam lambung bertugas sebagai barrier alami yang membunuh sebagian besar mikroba tersebut sebelum mereka masuk ke usus. 3. Membantu penyerapan nutrisi penting. Asam lambung berperan dalam penyerapan berbagai zat gizi seperti zat besi, Fe, kalsium, Ca, magnesium, Mg, dan vitamin B12. Kekurangan asam lambung dapat mengganggu penyerapan zat-zat ini dan menyebabkan anemia atau kelemahan kronis. 4. Mengaktifkan enzim pencernaan. Dalam kondisi asam, enzim-enzim pencernaan seperti pepsin menjadi aktif dan mampu bekerja memecah makanan. Jika pH lambung terlalu tinggi, terlalu basah, maka enzim tidak dapat berfungsi secara optimal. 5. Menstimulasi gerakan peristaltik. Asam lambung juga membantu mengatur gerakan otot lambung agar makanan tercampur dan terdorong menuju usus halus dengan ritme yang tepat. Bagaimana tubuh mengatur produksi asam lambung? Produksi asam lambung dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon. Saat makanan masuk ke mulut, sinyal dikirim ke otak yang kemudian menstimulasi lambung untuk bersiap bekerja. Proses ini dikenal sebagai fase sefalik, di mana aroma, rasa, dan pikiran tentang makanan sudah mampu memicu sekresi asam. Ketika makanan tiba di lambung, hormon gastrin dilepaskan. Gastrin merangsang sel parietal untuk menghasilkan asam klorida, HCl. Kemudian, ketika kadar asam sudah cukup tinggi, tubuh secara otomatis menurunkan produksi agar tidak berlebihan. Sistem ini biasanya berjalan seimbang kecuali ada gangguan dari luar seperti stres, pola makan buruk, atau penyakit tertentu. Apa yang terjadi jika produksi asam tidak seimbang? Ketidakseimbangan asam lambung bisa menimbulkan dua kondisi utama. 1. Produksi asam lambung berlebihan, hiperklorhidria. Kondisi ini sering menyebabkan gejala seperti rasa terbakar di dada, heartburn, nyeri ulu hati, mual, bahkan refluks asam. Jika dibiarkan, asam dapat mengiritasi lapisan lambung dan menimbulkan luka, tukak lambung. 2. Produksi asam lambung terlalu sedikit, hipoklorhidria. Kondisi ini justru membuat pencernaan menjadi lambat. Makanan tidak tercerna sempurna, menyebabkan perut terasa penuh, sering bersendawa, kembung, bahkan infeksi usus karena bakteri tidak mati di lambung. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya, dan yang paling penting adalah menjaga agar produksi asam tetap seimbang. Lapisan pelindung lambung dan pentingnya keseimbangan. Meski asam lambung bersifat sangat korosif, lambung manusia memiliki lapisan lendir, mukus, yang melindungi dindingnya dari kerusakan. Lapisan ini juga mengandung bikarbonat yang menetralkan sebagian asam sehingga permukaan lambung tidak ikut terbakar. Namun, perlindungan ini bisa melemah karena berbagai hal, stres berkepanjangan,
konsumsi obat anti nyeri seperti aspirin atau ibuprofen, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Ketika lapisan pelindung rusak, asam bisa langsung menyerang jaringan lambung, menyebabkan radang lambung, gastritis, atau luka terbuka yang menimbulkan rasa sakit luar biasa. Oleh karena itu, meskipun asam lambung penting untuk pencernaan, produksinya harus dijaga tetap stabil. Tubuh tidak boleh kekurangan, tapi juga tidak boleh kelebihan. Asam lambung dan hubungannya dengan emosi. Banyak orang tidak menyadari bahwa emosi dan pikiran punya pengaruh besar terhadap produksi asam lambung. Ketika seseorang mengalami stres, cemas, atau marah, sistem saraf simpatik menjadi aktif dan mengacaukan keseimbangan kerja organ pencernaan. Akibatnya, lambung bisa menghasilkan asam berlebih walaupun tidak ada makanan yang perlu dicerna. Inilah mengapa banyak penderita asam lambung merasa keluhannya semakin parah saat sedang banyak pikiran atau mengalami tekanan emosional. Hubungan antara pikiran dan lambung ini dikenal sebagai good brain connection, yang kini banyak diteliti dalam dunia medis modern. Asam lambung bukanlah musuh tubuh, ia adalah penjaga utama sistem pencernaan. Tugasnya sangat vital, mencerna protein, membunuh bakteri, mengaktifkan enzim, dan membantu penyerapan nutrisi penting. Namun, seperti halnya semua hal di tubuh manusia, asam lambung harus tetap dalam kadar yang seimbang. Ketika keseimbangannya terganggu, maka lambung bisa berbalik menyerang dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami cara kerja dan peran asam lambung agar bisa menjaga tubuh tetap sehat. Mulai dari pola makan yang benar, gaya hidup yang tenang, hingga menghindari stres berlebihan semua berperan besar dalam menjaga keseimbangan cairan ini. Asam lambung yang sehat berarti pencernaan yang kuat, tubuh yang berenergi, dan pikiran yang tenang. Karena kesehatan lambung bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan tubuh dan pikiran kita setiap hari. Asam lambung naik atau dalam istilah medis disebut GERD, gastroesophageal reflux disease, adalah kondisi ketika asam lambung yang seharusnya tetap berada di dalam lambung justru naik ke kerongkongan, esofagus. Kondisi ini terjadi karena katup yang memisahkan lambung dan kerongkongan, yaitu sfinkter esofagus bawah, tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, asam yang bersifat korosif dapat naik ke bagian atas dan menyebabkan sensasi panas di dada, rasa perih di tenggorokan, mual, bahkan sesak napas. Masalah asam lambung naik bukan hanya disebabkan oleh satu faktor. Biasanya, kondisi ini merupakan hasil dari kombinasi kebiasaan hidup, pola makan yang tidak sehat, stres, serta gangguan fisiologis pada tubuh. Mari kita bahas satu persatu penyebab utamanya secara lebih mendalam. 1. Katup sfinkter yang melemah. Penyebab paling umum dari naiknya asam lambung adalah melemahnya otot sfinkter esofagus bawah, les. Sfinkter ini berfungsi seperti pintu otomatis yang terbuka ketika makanan masuk ke lambung dan menutup kembali setelahnya agar asam tidak naik. Namun, ketika otot ini melemah, pintu tersebut menjadi longgar sehingga asam lambung bisa mengalir naik ke kerongkongan. Penyebab kelemahan ini bisa karena usia, kebiasaan makan berlebihan, merokok, atau konsumsi alkohol. Orang yang mengalami obesitas atau wanita hamil juga lebih berisiko karena tekanan di perut mendorong isi lambung naik. 2. Pola makan yang tidak teratur. Kebiasaan makan yang tidak teratur sangat memengaruhi produksi dan kestabilan asam lambung. Contohnya, sering terlambat makan atau melewatkan waktu makan membuat lambung tetap memproduksi asam meski tidak ada makanan yang harus dicerna. Akibatnya, asam menyerang dinding lambung sendiri. Makan terlalu cepat menyebabkan udara ikut tertelan, aerobagia, sehingga lambung menjadi kembung dan menekan asam ke atas. Langsung berbaring setelah makan membuat gravitasi tidak membantu menahan isi lambung tetap di bawah. Akibatnya, asam mudah naik ke kerongkongan. Makan dalam porsi besar sekaligus juga memperlambat pengosongan lambung, meningkatkan tekanan di dalamnya, dan memicu refluks. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal jika dilakukan terus-menerus, dapat memperburuk kondisi pencernaan dan menyebabkan gejala GERD kronis. 3. Jenis makanan dan minuman pemicu. Beberapa jenis makanan memiliki sifat yang dapat meningkatkan produksi asam lambung atau melemahkan katup sfinkter. Berikut daftar yang perlu diwaspadai: makanan pedas dan asam, seperti sambal, cabai, jeruk, dan tomat. Makanan berlemak tinggi, seperti gorengan, daging berlemak, dan makanan cepat saji. Lemak memperlambat pengosongan lambung dan menekan sfinkter. Kopi dan minuman berkafein, karena dapat merangsang produksi asam berlebih dan melemahkan otot sfinkter. Soda dan minuman bersoda, yang meningkatkan tekanan gas di lambung. Coklat, yang mengandung teobromin dan kafein, dua zat yang dapat menurunkan kekuatan otot sfinkter. Alkohol,
yang tidak hanya meningkatkan asam tetapi juga merusak lapisan pelindung lambung. Jika dikonsumsi secara berlebihan, makanan dan minuman di atas dapat mempercepat munculnya gejala asam lambung naik, terutama bila dikombinasikan dengan pola hidup tidak sehat. 4. Stres dan faktor psikologis. Stres merupakan faktor yang sering diabaikan, padahal memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan asam lambung. Saat seseorang mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang mengganggu sistem pencernaan. Akibatnya, A. Produksi asam lambung meningkat meskipun tidak ada makanan yang perlu dicerna. B. Pergerakan otot lambung menjadi tidak teratur. C. Lapisan pelindung lambung melemah karena aliran darah ke area tersebut berkurang. Inilah sebabnya banyak orang yang mengeluh asam lambungnya kambuh ketika sedang tertekan, gelisah, atau kurang tidur. Bahkan, stres kronis bisa menyebabkan peradangan pada lambung dan memperburuk refluks asam yang sudah ada. Keterkaitan antara pikiran dan sistem pencernaan dikenal dengan istilah good brain axis, yaitu komunikasi dua arah antara otak dan usus. Jika pikiran tidak tenang, maka sistem pencernaan ikut terganggu. 5. Kelebihan berat badan, obesitas. Kelebihan berat badan, terutama di area perut, dapat meningkatkan tekanan di dalam rongga perut. Tekanan ini mendorong isi lambung, termasuk asam, untuk naik ke arah kerongkongan. Penelitian menunjukkan bahwa penderita obesitas memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami refluks asam dibanding orang dengan berat badan normal. Selain itu, jaringan lemak di perut juga dapat menyebabkan peradangan kronis yang memperburuk kondisi lambung. Menurunkan berat badan tidak hanya membantu mengurangi tekanan di perut, tetapi juga dapat menyeimbangkan hormon dan memperbaiki kerja sistem pencernaan secara keseluruhan. 6. Kebiasaan buruk sehari-hari. Beberapa kebiasaan sehari-hari tanpa disadari bisa memperparah gejala asam lambung naik, antara lain. A. Merokok, yang melemahkan otot sfinkter dan mengurangi produksi air liur, padahal air liur membantu menetralkan asam. B. Konsumsi alkohol, yang meningkatkan iritasi pada lapisan lambung. C. Tidur dengan posisi datar setelah makan, menyebabkan asam mudah naik ke kerongkongan. D. Memakai pakaian ketat, terutama di sekitar perut, menekan lambung dan memperbesar peluang refluks. E. Kurang bergerak atau jarang olahraga, menyebabkan metabolisme melambat dan pencernaan tidak optimal. Mengubah kebiasaan-kebiasaan ini seringkali menjadi langkah pertama yang efektif untuk mengendalikan asam lambung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. 7. Pengaruh obat-obatan tertentu. Beberapa obat medis juga dapat memicu atau memperburuk refluks asam. Contohnya, A. Obat antiinflamasi nonsteroid, SAID, seperti ibuprofen dan aspirin yang dapat merusak lapisan lambung. B. Obat antihipertensi, penurun tekanan darah, yang melemaskan otot sfinkter. C. Obat penenang dan antidepresan, yang memengaruhi sistem saraf otonom dan memperlambat gerakan pencernaan. Jika seseorang harus mengonsumsi obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan dosis atau alternatif yang lebih aman bagi lambung. 8. Kehamilan dan perubahan hormon. Wanita hamil juga sering mengalami kenaikan asam lambung. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, peningkatan hormon progesteron yang membuat otot sfinkter menjadi lebih rileks, dan tekanan rahim yang membesar terhadap lambung. Biasanya gejala ini memburuk pada trimester ketiga, ketika janin semakin besar. Walau umumnya akan membaik setelah melahirkan, ibu hamil perlu menjaga pola makan agar tidak memperparah kondisi ini. 9. Faktor usia dan penurunan fungsi tubuh. Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung dapat menurun, tetapi kemampuan sfinkter untuk menahan asam juga melemah. Lansia sering mengalami kombinasi antara pencernaan lambat dan refluks, sehingga asam lebih mudah naik ke kerongkongan. Selain itu, lansia biasanya mengonsumsi lebih banyak obat, yang sebagian dapat mengganggu keseimbangan lambung. Karena itu, menjaga pola makan dan memantau efek obat menjadi penting bagi kelompok usia ini. 10. Kombinasi pola hidup dan lingkungan. Kondisi lingkungan seperti paparan polusi, kebiasaan begadang, dan kurang istirahat juga dapat mengacaukan sistem tubuh, termasuk pencernaan. Kurangnya tidur menurunkan kemampuan tubuh memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan hormon yang mengatur produksi asam. Maka, asam lambung naik bukanlah penyakit tunggal, melainkan reaksi tubuh terhadap pola hidup yang tidak harmonis. Makanan, emosi, aktivitas, bahkan kualitas tidur semuanya saling terhubung. Asam lambung naik bukan hanya karena makan pedas atau tidur setelah makan. Lebih dalam dari itu, ia adalah cerminan dari gaya hidup dan keseimbangan tubuh yang terganggu. Katup lambung yang melemah, stres yang tidak terkendali, kebiasaan buruk,
serta makanan tinggi lemak dan kafein semuanya berkontribusi terhadap masalah ini. Untuk mengatasinya, seseorang perlu memahami penyebab yang paling dominan dalam dirinya, apakah dari pola makan, stres, berat badan, atau kebiasaan hidup. Dari sanalah langkah penyembuhan bisa dimulai. Karena ketika akar masalahnya diketahui, maka asam lambung bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan peringatan lembut dari tubuh agar kita mulai memperhatikan keseimbangan hidup, pikiran, dan kesehatan pencernaan. Asam lambung yang tidak seimbang bisa menimbulkan berbagai gejala, baik yang terasa ringan maupun berat. Banyak orang sering menganggapnya hanya sebagai masuk angin atau mak biasa, padahal gangguan asam lambung yang dibiarkan dapat berkembang menjadi penyakit serius seperti GERD, gastroesophageal reflux disease, atau bahkan luka pada lambung dan kerongkongan. Memahami gejala-gejala asam lambung sejak dini sangat penting agar seseorang bisa segera mengambil langkah penanganan sebelum kondisinya semakin parah. Gejalanya bisa berbeda pada tiap orang tergantung tingkat keasaman, pola hidup, dan daya tahan tubuh, namun pola umumnya bisa dikenali dengan cukup jelas. 1. Rasa panas di dada, heartburn. Gejala paling khas dari asam lambung naik adalah rasa terbakar atau panas di dada bagian tengah hingga atas, yang sering disebut heartburn. Rasa panas ini muncul karena asam lambung naik ke kerongkongan dan mengiritasi dindingnya. Biasanya rasa panas muncul setelah makan, terutama bila penderita langsung berbaring atau membungkuk. Sensasi terbakar ini bisa menjalar hingga ke leher dan tenggorokan, membuat penderitanya merasa tidak nyaman bahkan sulit tidur. Banyak orang sering mengira ini adalah sakit jantung, karena lokasinya di dada. Padahal, perbedaan utama adalah rasa nyeri pada jantung biasanya disertai sesak napas berat, keringat dingin, dan nyeri menjalar ke lengan kiri. Sementara heartburn cenderung muncul setelah makan dan berkurang setelah minum air hangat atau berdiri tegak. 2. Perut kembung dan sering bersendawa. Gejala lain yang umum adalah perut terasa penuh, kembung, dan sering bersendawa. Ini disebabkan oleh produksi gas berlebih akibat pencernaan yang tidak sempurna. Ketika asam lambung terlalu banyak, makanan di dalam lambung tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga menghasilkan gas. Gas ini menekan dinding lambung dan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Bersendawa menjadi refleks alami tubuh untuk melepaskan tekanan tersebut. Namun jika sendawa terlalu sering, itu bisa menandakan adanya gangguan keseimbangan asam di dalam lambung. Dalam beberapa kasus, penderita bahkan bisa merasakan suara gemuruh di perut, atau sensasi seperti ada gelembung udara yang bergerak naik turun di dalam dada. 3. Mual dan muntah. Ketika asam lambung terlalu tinggi, dinding lambung menjadi teriritasi dan menimbulkan sensasi mual. Rasa mual ini biasanya muncul pada pagi hari, setelah makan berat, atau ketika perut kosong terlalu lama. Dalam kondisi lebih parah, penderita bisa mengalami muntah, terutama jika tubuh berusaha mengeluarkan asam berlebih. Muntahan bisa terasa pahit atau asam, menandakan adanya cairan lambung. Jika muntah terus-menerus terjadi, tubuh bisa kekurangan cairan dan elektrolit, sehingga sangat berbahaya bila tidak segera ditangani. Mual yang berkepanjangan seringkali membuat penderita kehilangan nafsu makan, yang pada akhirnya menyebabkan tubuh lemas dan berat badan turun drastis. 4. Sulit menelan, disfagia. Ketika asam lambung naik secara terus-menerus, dinding kerongkongan bisa mengalami peradangan, esofagitis. Akibatnya, jaringan di sekitar kerongkongan membengkak dan membuat makanan sulit untuk turun. Kondisi ini disebut disfagia atau kesulitan menelan. Penderita biasanya merasa seperti ada benjolan di tenggorokan, atau makanan seperti tersangkut setiap kali menelan. Dalam kasus berat, penderita bahkan bisa tersedak saat makan makanan padat. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa terjadi luka pada kerongkongan yang menyebabkan jaringan parut. Jaringan ini kemudian menyempitkan saluran kerongkongan dan membuat proses menelan semakin sulit. Maka dari itu, disfagia adalah gejala serius yang tidak boleh diabaikan. 5. Suara serak dan batuk kronis. Gejala lain yang sering muncul namun tidak banyak disadari adalah suara serak, terutama di pagi hari. Ini terjadi karena asam lambung naik hingga ke bagian tenggorokan dan pita suara, menyebabkan iritasi. Selain suara serak, penderita juga bisa mengalami batuk kering yang tidak kunjung sembuh, terutama saat malam hari ketika posisi tubuh berbaring. Dalam kondisi ini, asam mudah naik ke saluran pernapasan bagian atas dan memicu refleks batuk. Banyak penderita asam lambung yang bahkan salah didiagnosis menderita asma atau bronkitis, padahal penyebab batuknya berasal dari refluks asam. Karena itu, jika batuk tidak kunjung reda meski sudah minum obat batuk, penting untuk memeriksa kemungkinan adanya gangguan lambung. 6. Rasa asam atau pahit di mulut. Ketika asam lambung naik hingga ke tenggorokan, sebagian cairan tersebut bisa mencapai rongga mulut. Akibatnya,
Penderita sering merasakan rasa asam atau pahit di lidah. Gejala ini bisa membuat mulut terasa tidak segar, menimbulkan bau napas tidak sedap, halitosis, serta menurunkan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, paparan asam yang berulang juga bisa merusak enamel gigi, membuat gigi lebih mudah ngilu atau berlubang. Rasa asam ini biasanya muncul setelah makan besar, atau saat penderita berbaring. Menggosok gigi memang bisa membantu sementara, tapi penyebab utamanya tetap harus diatasi. 7. Nyeri ulu hati dan dada tertekan. Rasa nyeri di bagian ulu hati, tengah bawah dada, juga merupakan gejala umum dari gangguan asam lambung. Sensasinya bisa berupa perih, tertusuk, atau sesak yang datang dan pergi. Kadang rasa nyeri menjalar ke punggung atau bahu kiri, sehingga sering disalahartikan sebagai gangguan jantung. Nyeri ini biasanya muncul setelah makan makanan berat, pedas, atau berlemak. Pada beberapa orang, rasa nyeri juga bisa muncul saat perut kosong karena asam menyerang dinding lambung yang tidak dilindungi makanan. Jika nyeri ulu hati sudah sering terjadi, itu pertanda lapisan lambung mulai mengalami peradangan dan perlu perhatian serius. 8. Gejala tambahan yang jarang disadari. Selain gejala utama di atas, ada beberapa tanda lain yang sering dikaitkan dengan gangguan asam lambung, antara lain A. Sakit kepala dan pusing ringan, akibat kurangnya oksigen karena asam menekan diafragma. B. Jantung berdebar-debar, palpitasi, terutama saat asam naik ke dada dan menekan saraf vagus. C. Kesulitan tidur, karena rasa panas dan nyeri yang muncul di malam hari. D. Cepat lelah, karena proses pencernaan terganggu dan nutrisi tidak terserap dengan baik. Gejala-gejala ini sering membuat penderita merasa cemas, bahkan takut bahwa dirinya terkena penyakit lain yang lebih parah. Padahal, dalam banyak kasus, semuanya berawal dari gangguan keseimbangan asam lambung. 9. Hubungan antara asam lambung dan kecemasan. Banyak penderita asam lambung juga mengalami gangguan kecemasan atau panik atak. Ini karena saraf vagus saraf yang menghubungkan otak dan lambung sangat sensitif terhadap perubahan di sistem pencernaan. Saat asam lambung naik, saraf ini bisa terstimulasi dan memicu gejala seperti jantung berdebar, sesak napas, gemetar, hingga rasa panik berlebihan. Di sisi lain, kecemasan yang berlebih juga bisa memperburuk produksi asam lambung. Siklus ini membuat banyak penderita terjebak dalam lingkaran. Asam lambung memicu cemas, dan cemas memperparah asam lambung. Karena itu, pengobatan yang efektif harus memperhatikan kesehatan mental juga, bukan hanya fisik. 10. Kapan harus ke dokter? Gejala asam lambung bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan ringan. Namun, bila gejala berikut terjadi, maka sudah waktunya untuk memeriksakan diri ke dokter. Nyeri dada berat yang terasa menekan dan menjalar ke bahu atau rahang. Kesulitan menelan atau rasa sakit saat menelan. Muntah darah atau tinja berwarna hitam. Berat badan turun drastis tanpa sebab jelas. Gejala berulang lebih dari 2 kali dalam seminggu. Kondisi ini bisa menandakan adanya komplikasi serius seperti luka pada kerongkongan, pendarahan lambung, atau perubahan jaringan yang berpotensi menjadi kanker. Gejala asam lambung bukan hanya sekadar perut perih atau masuk angin. Ia bisa memengaruhi seluruh tubuh, mulai dari sistem pencernaan, pernapasan, hingga emosional. Dari rasa panas di dada, mual, sulit menelan, hingga batuk kronis semuanya adalah sinyal bahwa tubuh sedang tidak seimbang. Mengenali gejalanya lebih awal adalah langkah penting agar penanganan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan serius. Jangan menyepelekan rasa tidak nyaman di perut atau dada, karena setiap gejala yang muncul adalah cara tubuh berbicara kepada kita, meminta perhatian dan perawatan. Tubuh yang sehat berawal dari keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai dari mengenali, memahami, lalu merawat salah satunya dengan menjaga asam lambung agar tetap dalam kadar normal, demi kesehatan pencernaan dan ketenangan hidup yang berkelanjutan. Bagian 4. Cara mengatasi dan menyembuhkan asam lambung secara alami dan medis. Setelah memahami penyebab dan gejala asam lambung pada bagian sebelumnya, kini kita sampai pada hal yang paling penting, bagaimana cara mengatasi dan menyembuhkan gangguan asam lambung. Penyakit ini sering dianggap sepele, padahal bila dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan komplikasi serius seperti luka pada dinding lambung, tukak, radang tenggorokan kronis, bahkan risiko kanker esofagus. Oleh sebab itu, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dengan perubahan gaya hidup, pengobatan alami, maupun penanganan medis profesional. 1. Mengubah pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Langkah pertama yang paling penting dalam mengatasi asam lambung adalah memperbaiki pola makan. Karena sebagian besar pemicu datang dari makanan dan kebiasaan sehari-hari, perubahan kecil bisa memberi efek besar terhadap pemulihan lambung.
A. Makan dalam porsi kecil tapi sering. Daripada makan 2-3 kali sehari dalam porsi besar, penderita asam lambung sebaiknya makan 4-5 kali dalam porsi kecil. Ini membantu lambung tidak bekerja terlalu keras, sehingga produksi asam tetap stabil. Makanlah perlahan, kunyah makanan dengan baik, dan jangan terburu-buru. Proses mengunyah yang benar akan mempermudah kerja lambung. B. Hindari makanan pemicu. Beberapa makanan terbukti memperburuk kondisi asam lambung, seperti makanan pedas dan berlemak, gorengan, coklat, kopi dan teh kental, minuman bersoda, bawang merah atau bawang putih mentah, serta buah asam seperti jeruk, nanas, dan tomat. Semua bahan ini dapat meningkatkan keasaman dan membuat katup antara lambung dan kerongkongan menjadi lebih lemah. C. Jangan langsung berbaring setelah makan. Biasakan memberi jeda minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur. Jika langsung berbaring, asam lambung mudah naik ke kerongkongan karena posisi tubuh mendatar. Sebaiknya, setelah makan lakukan kegiatan ringan seperti berjalan santai untuk membantu pencernaan. D. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Penderita asam lambung sebaiknya tidur dengan posisi kepala lebih tinggi sekitar 15-20 cm. Ini membantu mencegah asam naik ke tenggorokan saat malam hari. E. Berhenti merokok dan kurangi alkohol. Kandungan nikotin dalam rokok dapat melemahkan otot sfinkter esofagus, katup lambung, sehingga asam lebih mudah naik. Alkohol pun memiliki efek serupa dan bisa mengiritasi lapisan lambung. Perubahan pola hidup ini tampak sederhana, tetapi bila dilakukan konsisten bisa membantu menurunkan frekuensi kambuh hingga 70 menurut banyak penelitian medis. 2. Pengobatan alami dan herbal yang dapat membantu. Selain perubahan gaya hidup, beberapa bahan alami juga dikenal memiliki efek baik dalam menenangkan lambung dan menurunkan kadar asam. Namun, penggunaannya harus dengan bijak dan tidak menggantikan peran pengobatan medis jika kondisi sudah berat. Berikut beberapa contoh bahan alami yang bisa membantu. A. Madu alami. Madu memiliki sifat anti radang dan antibakteri yang dapat membantu menenangkan dinding lambung yang teriritasi. Madu murni, terutama madu manuka atau madu hutan, bisa dikonsumsi 1 sendok teh sebelum tidur atau pagi hari dengan air hangat. B. Jahe. Jahe dikenal memiliki efek antiinflamasi alami dan membantu mempercepat pengosongan lambung. Minum rebusan air jahe hangat bisa meredakan rasa mual, perut begah, dan asam naik. C. Aloe vera, lidah buaya. Gel lidah buaya mengandung zat yang dapat melapisi dinding lambung dan mengurangi peradangan. Namun, pastikan konsumsi dalam bentuk produk yang sudah diolah untuk konsumsi, bukan langsung dari tanaman mentah karena bisa menimbulkan efek samping. D. Air kelapa muda. Air kelapa bersifat menetralisir asam dan memberikan efek menenangkan pada lambung. Selain itu, kandungan elektrolitnya juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. E. Pisang matang dan pepaya. Kedua buah ini kaya serat, lembut di perut, serta mengandung enzim alami yang membantu pencernaan. Pisang juga memiliki efek menetralkan asam karena kandungan potasiumnya yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa setiap tubuh berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain. Maka dari itu, sebaiknya lakukan uji coba secara perlahan dan catat efeknya. 3. Pengobatan medis, dari obat umum hingga tindakan lanjutan. Jika perubahan gaya hidup dan pengobatan alami belum cukup, langkah berikutnya adalah menggunakan terapi medis yang disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Berikut jenis obat yang umum diresepkan dokter. A. Antasida. Obat ini bekerja cepat dengan menetralkan asam lambung secara langsung. Biasanya digunakan untuk meredakan gejala sementara seperti nyeri ulu hati atau rasa panas di dada. Contoh, Milanta, Promac, Maalos. BH2 blocker, penghambat reseptor histamin. Obat jenis ini mengurangi produksi asam dengan memblokir reseptor histamin pada sel parietal lambung. Efeknya lebih tahan lama dibanding antasida. Contoh, ranitidine, famotidine. CPPI, proton pump inhibitor. Ini merupakan jenis obat yang paling kuat dalam menekan produksi asam. PPI bekerja dengan menghambat pompa proton di sel lambung yang memproduksi asam. Contoh, omeprazole, lansoprazole, esomeprazole. Biasanya digunakan untuk pengobatan jangka menengah atau panjang bagi penderita GERD kronis. D. Obat prokinetik. Digunakan untuk mempercepat pengosongan lambung dan memperkuat katup antara lambung dan esofagus.
Contohnya domperidone atau metoclopramide. Jika pengobatan dengan obat-obatan tidak memberikan hasil, dokter mungkin menyarankan endoskopi untuk melihat kondisi lambung secara langsung, atau bahkan tindakan operasi fundoplikasi, yaitu mengencangkan bagian bawah kerongkongan agar asam tidak mudah naik. 4. Mengelola stres dan kesehatan mental. Salah satu kunci penting dalam menyembuhkan asam lambung adalah menjaga keseimbangan mental dan emosional. Banyak pasien asam lambung merasa gejalanya muncul justru saat mereka stres, cemas, atau depresi. Stres memicu peningkatan hormon kortisol yang dapat mempercepat produksi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung. Karena itu, penting untuk mulai melatih relaksasi dan ketenangan batin. Beberapa cara efektif antara lain: melakukan pernapasan dalam, deep breathing, selama 5-10 menit setiap hari. Meditasi ringan atau yoga. Berjalan santai di alam terbuka. Mengurangi konsumsi berita negatif atau pikiran berlebihan. Tidur cukup 7-8 jam setiap malam. Kesehatan lambung dan pikiran ternyata saling berhubungan erat. Lambung yang sehat menciptakan ketenangan mental, dan pikiran yang tenang menjaga produksi asam tetap seimbang. 5. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Banyak orang berharap asam lambung bisa sembuh dalam waktu singkat, padahal kondisi ini memerlukan waktu dan konsistensi. Karena penyebabnya multifaktor mulai dari pola makan, stres, hingga gaya hidup, maka penyembuhannya pun harus menyentuh semua aspek tersebut. Beberapa orang mengalami perbaikan dalam hitungan minggu, namun sebagian lain butuh waktu berbulan-bulan. Yang terpenting adalah tidak menyerah, menjaga disiplin makan, tidur, dan berpikir positif setiap hari. Mengatasi asam lambung bukan hanya tentang minum obat tetapi juga tentang memperbaiki keseimbangan hidup secara keseluruhan. Tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri, asalkan diberi kesempatan dan lingkungan yang tepat. Dengan memperhatikan pola makan, menghindari pemicu, menjaga pikiran tetap tenang, dan melakukan pengobatan sesuai anjuran dokter, gangguan asam lambung bisa dikendalikan bahkan disembuhkan secara bertahap. Ingat, lambung adalah cermin dari keseimbangan tubuh dan pikiran. Jaga keduanya dengan baik, maka kesehatan pencernaan pun akan pulih dengan sendirinya. Bagian 5. Pencegahan dan gaya hidup sehat agar asam lambung tidak kambuh lagi. Mengatasi asam lambung tidak berhenti pada pengobatan saja. Setelah gejala mereda, langkah paling penting justru adalah menjaga agar penyakit ini tidak kambuh kembali. Karena pada kenyataannya, asam lambung adalah kondisi yang mudah kambuh apabila seseorang kembali pada kebiasaan lama, makan sembarangan, stres, atau tidur terlalu larut. Pencegahan tidak hanya menuntut kedisiplinan fisik, tetapi juga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan gaya hidup. Inilah panduan lengkap untuk mencegah kambuhnya asam lambung secara menyeluruh. 1. Menjaga pola makan yang sehat dan teratur. Lambung adalah organ yang sangat sensitif terhadap pola makan. Maka dari itu, pola makan yang baik adalah dasar utama pencegahan. Beberapa hal penting yang harus dijaga. A. Makan dengan jadwal yang teratur. Jangan biarkan lambung kosong terlalu lama, karena hal itu bisa merangsang peningkatan asam. Makanlah setiap 3-4 jam sekali, dalam porsi kecil tapi sering. Hindari melewatkan sarapan, karena saat pagi hari lambung dalam keadaan kosong setelah tidur semalaman. Sarapan ringan seperti roti gandum, pisang, atau oatmeal sangat membantu menjaga stabilitas asam. B. Pilih makanan yang ramah lambung. Utamakan makanan yang lembut, rendah lemak, dan mudah dicerna seperti nasi lembek, kentang rebus, ikan kukus, sayuran hijau, pisang, pepaya, serta air putih hangat. Kurangi makanan asam, pedas, dan berminyak karena dapat mengiritasi dinding lambung. C. Perhatikan cara makan. Jangan makan sambil terburu-buru atau sambil marah. Pikiran yang tegang saat makan bisa menghambat kerja sistem pencernaan. Nikmatilah makanan dengan tenang, kunyah perlahan, dan syukuri setiap suapan. D. Batasi konsumsi kafein dan minuman bersoda. Kafein bisa memicu produksi asam berlebih, sementara minuman bersoda menyebabkan gas dan kembung. Jika sulit menghindarinya, cobalah batasi hanya 1 gelas kecil per hari dan jangan diminum saat perut kosong. Pola makan yang sehat tidak hanya menenangkan lambung, tetapi juga memberikan energi stabil sepanjang hari. 2. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan pada perut bagian bawah, sehingga asam lambung lebih mudah terdorong naik ke kerongkongan. Kondisi ini disebut reflux gastroesofageal, GERD. Menjaga berat badan ideal menjadi salah satu langkah paling efektif untuk mencegah kambuhnya asam lambung. Langkah-langkahnya tidak harus ekstrim, cukup dengan mengatur asupan kalori sesuai kebutuhan tubuh.
Berolahraga ringan secara rutin seperti jalan cepat 30 menit setiap hari. Mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula. Menurunkan berat badan hanya 5-10 saja dari berat semula dapat mengurangi gejala asam lambung secara signifikan, menurut penelitian medis. 3. Gaya hidup sehat, kunci keseimbangan lambung. Asam lambung tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tetapi juga oleh gaya hidup dan pola istirahat. Beberapa kebiasaan sederhana dapat menjadi pelindung alami bagi lambung Anda. A. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur adalah waktu bagi tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur memicu stres dan meningkatkan kadar hormon kortisol, yang bisa memperparah produksi asam lambung. Biasakan tidur 7-8 jam per malam dan hindari makan besar 2 jam sebelum tidur. B. Hindari pakaian ketat di area perut. Pakaian yang terlalu ketat dapat menekan lambung dan memicu naiknya asam ke kerongkongan, terutama setelah makan. C. Jangan langsung berolahraga berat setelah makan. Tunggu setidaknya 2 jam sebelum melakukan aktivitas fisik yang intens. Jika ingin berolahraga ringan, pilihlah jalan santai atau peregangan ringan. D. Minum air putih yang cukup. Air membantu menetralkan asam lambung dan melancarkan sistem pencernaan. Minumlah sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan dalam jumlah banyak sekaligus. E. Hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Nikotin dan alkohol adalah 2 faktor terbesar yang dapat merusak lapisan pelindung lambung serta melemahkan otot katup lambung. Gaya hidup sehat ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. 4. Mengelola stres dan menjaga kesehatan emosional. Tidak bisa dipungkiri, pikiran dan perasaan memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan lambung. Banyak pasien asam lambung merasakan gejalanya kambuh saat sedang stres, cemas, atau merasa tertekan. Hal ini terjadi karena stres membuat sistem saraf simpatik aktif, meningkatkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Akibatnya, aliran darah ke lambung berkurang, produksi lendir pelindung menurun, sementara produksi asam justru meningkat. Maka dari itu, mengendalikan stres adalah bagian penting dari penyembuhan dan pencegahan. Beberapa cara efektif untuk menjaga ketenangan batin antara lain. Melatih pernapasan dalam setiap kali merasa tegang. Bermeditasi 10-15 menit setiap pagi atau sebelum tidur. Menulis jurnal harian untuk meluapkan emosi yang terpendam. Menyibukkan diri dengan hobi yang menenangkan seperti berkebun, melukis, atau membaca. Menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat yang membawa energi positif. Ingatlah bahwa pikiran yang damai bisa membuat lambung ikut tenang. Sebaliknya, hati yang gelisah seringkali menjadi awal dari serangan asam lambung. 5. Pemeriksaan rutin dan kesadaran diri. Banyak orang baru memeriksakan diri setelah gejalanya parah. Padahal, pemeriksaan dini sangat penting untuk mendeteksi gangguan lambung sejak awal. Jika sering mengalami gejala seperti perut terasa panas, dada terbakar, mual, atau sulit menelan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan sederhana seperti endoskopi, urea breath test, atau tes darah dapat membantu memastikan kondisi lambung dan menentukan penanganan yang tepat. Selain itu, penting juga untuk mengenali pola tubuh sendiri. Setiap orang memiliki pemicu berbeda, ada yang kambuh karena kopi. Ada pula yang sensitif terhadap stres atau jadwal makan yang tidak teratur. Dengan mencatat pola gejala dan kebiasaan sehari-hari, Anda bisa belajar menghindari hal-hal yang memperparah kondisi. 6. Keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Kesehatan lambung bukan hanya soal makanan atau obat, melainkan juga soal bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Lambung adalah cermin dari keadaan emosi kita. Ketika seseorang mudah cemas, marah, atau stres, lambung ikut bereaksi. Tetapi ketika kita mampu menerima hidup dengan tenang, mengatur napas, dan bersyukur, tubuh pun akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Mulailah memperlakukan tubuh dengan kasih. Dengarkan tanda-tanda kecil yang diberikan tubuh, seperti rasa nyeri atau perih. Jangan paksakan diri bekerja terlalu keras. Beri waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Karena sesungguhnya, penyembuhan sejati datang ketika tubuh dan pikiran berada dalam harmoni. Pencegahan asam lambung adalah perjalanan menuju gaya hidup yang lebih sadar dan seimbang. Bukan hanya tentang menghindari makanan pedas atau minum obat setiap kali kambuh, tetapi tentang belajar memahami tubuh kita sendiri kapan ia lelah, lapar, atau butuh istirahat. Dengan menjaga pola makan, berat badan, tidur cukup, mengelola stres, dan menjaga hati tetap tenang, gangguan asam lambung bukan hanya bisa dikendalikan, tetapi juga dapat disembuhkan secara perlahan. Kunci dari semua ini adalah konsistensi dan kesadaran, karena tubuh kita sesungguhnya bukan musuh, melainkan sahabat yang hanya ingin diperhatikan. Jadi,
Rawatlah lambungmu sebagaimana kamu menjaga perasaanmu dengan penuh kesabaran, kasih, dan keseimbangan. Sebab ketika lambung tenang, pikiran pun ikut damai. Dan dari sanalah, kesehatan sejati bermula. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.